Namaku Flo. Saat ini aku bersekolah di salah satu SMA negeri di Surabaya. Dan aku bersyukur kepada Tuhan karena aku masih diberi kesempatan buat sekolah lagi seperti anak-anak lainnya. Dari kecil aku tinggal bareng sama Oma. Suatu hari, Mama mutusno buat tinggal bareng di kontrakan. Waktu Mama datang, dia kenal aku kedua orang saudaraku. Namanya Ci Christine ambek Ko Benny. Ko Benny itu kakak yang paling baik sama aku. Tiap dia pulang kerja, dia selalu ngebeliin aku coklat, permen, dan kue-kue kesukaanku. Kalau aku lagi main sama Koko di kamar, dia selalu meluk terus nyiumin badanku. Aku nggak ada mikir jelek waktu itu, soalnya aku pikir itu wujud ungkapan sayang Koko ke aku. Tapi suatu hari Koko masuk ke kamarku. Waktu itu aku lagi tidur dan gak ada orang di rumah. Koko bangunin aku terus ngasih aku coklat. Waktu lagi bercanda, dia malah pegang-pegang pahaku. Aku nolak, tapi dia terus berusaha buat nyentuh bagian sensitif. Aku berontak dan lari keluar kamar, tapi dia tetap kejar aku. Aku nggak tahu harus sembunyi di mana lagi. Tiba-tiba Koko datang dari belakang, terus nyeret aku masuk ke kamar. Aku ngerasa takut banget. Badanku dilempar ke kasur, dan kejadian yang benar-benar nggak tak harapno itu terjadi. Aku pengen lapor sama Oma dan Mama, tapi aku malu banget buat ngomong ke mereka. Makanya aku cuma bisa diem dan jaga jarak sama Koko. Waktu kelas 5, aku mulai menstruasi dan badanku tuh lebih menonjol ketimbang teman-teman lainnya. Di sekolah aku didudukkan oleh guruku di bangku paling pojok dan paling belakang. Ternyata gak hanya di rumah aja aku dieksploitasi sama Koko. Tapi guru SD ku juga ngelakuin hal yang sama tiap dia ngajar dan masuk kelasku. Pengen nangis rasanya waktu itu, tapi aku gak mungkin bisa nangis. Aku takut sama guru itu, aku ya takut kalau sampai gak naik kelas. Aku ya takut kalau sampai aku diajak sama teman-teman. Aku cuma bisa nunduk sambil nangis. Sakit, malu banget. Kenapa kok bisa hidupku jadi kayak gini? Aku nggak tahan sama lingkungan rumah, sekolah, kayak gitu. Jadi, aku milih buat bergaul di kelas lain. Ada salah satu teman yang aku percayai. Aku cerita ke dia tentang semua masalahku, misal di rumah dan di sekolah. Terus dia tuh ngasih aku obat penenang. Kata dia, kalau aku minum obat itu, pikiranku tuh bisa rileks dan aku gak perlu kalut lagi. Gak lama Oma sakit parah. Mau gak mau cuma aku yang bisa ngerawat Oma. Oma satu-satunya keluarga yang tak punya dan aku sayang banget sama dia. Jadi tiap pulang sekolah aku langsung ke rumah. Dan semenjak itu aku udah gak pernah kumpul dengan teman-teman, apalagi minum obat-obatan terlarang. Tapi ternyata umur Oma gak panjang. Gak lama setelah itu, Oma meninggal. Dan aku benar-benar kehilangan Oma. Sayang, kamu di sini baik-baik ya. Turut sama Ibu Panti. Belajar yang rajin. Jangan nakal. Mama nanti setiap minggu akan jemput kamu. Ya sayang, ingat turut sama Ibu Panti ya. Ya Mama balik dulu.
Mama bilang mama udah nggak bisa ngerawat aku, jadi aku dibawa ke panti asuhan supaya aku ada yang ngawasin dan aku bisa belajar di sana. Suasana di panti bikin aku nggak betah tinggal di sana. Mereka tuh kasar, selalu nyuruh anak-anak panti seenaknya aja. Cuman gara-gara kita udah dapat upah makan dan nginep selama di panti, para staf dan anak pemilik panti itu selalu nganggap kita sebagai manusia hina. Aku udah muak dengan perlakuan orang panti yang kasar dan seenaknya aja. Jadi aku memutuskan buat bergaul dengan orang-orang luar panti tanpa sepengetahuan orang-orang panti. Dari salah satu temanku, ada satu orang cowok yang aku suka. Namanya itu Rio. Dia itu baik, terus dia perhatian sama aku. Nah dari itu aku merasa jadi orang yang dihargai lagi. Soalnya semenjak Oma gak ada, terus gak ada lagi orang yang perhatiin aku. Tapi ternyata kebahagiaan itu gak lama. Waktu curhat sama ide tentang masalahku yang bikin aku stres di panti, dia malah nawari aku obat penenang yang dulu pernah tak pakai. Malah habis itu dia menerima aku macam-macam obat penenang. Udahlah Flo, kamu itu benar-benar lagi stres berat sayang. Aku cuma gak mau cewek yang sangat aku sayang banyak pikiran cuma karena banyak masalah seperti ini. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu. Ini obat yang bisa bikin kamu tenang. Aku jamin setelah kamu minum obat ini, kamu gak akan stres lagi seperti kayak ini. Gak mau ah. Aku gak mau minum obat macam-macam. Tenang aja bro, obat ini aman kok. Setelah kamu minum obat ini, kamu bakalan rileks dan gak tegang lagi seperti kayak ini. Aku jadi benar-benar kecanduan waktu itu gara-gara obat yang dikasih sama Rio. Sampai waktu Rio tahu kalau aku udah addict, dia manfaatin kondisiku. Yo please yo, aku bener-bener butuh obatnya sekarang yo please. Sorry Flo, tapi sekarang aku nggak bisa ngasih obat penenang itu aja ke kamu Flo. Maksud kamu apa yo? Kalau kamu butuh obatnya, ya kamu usaha dulu lah. Aku punya job buat kamu, nggak sulit kok. Cuma nemenin pelangganku di hotel aja. Sebagai imbalannya, aku akan mengasih obat itu ke kamu. Jahat kamu yo. Kamu tega sama pacar sendiri. Terserah apa katamu. Pilihan ada di tangan kamu. Ya terpaksa aku nuruti Rio, soalnya aku butuh banget obat itu. Dan aku tuh gak nyangka ternyata dia itu manfaatin aku ujung-ujungnya. Ya lulus SMP, aku balik pulang rumah. Walaupun aku belum sembuh total dari kecanduan obat, aku berniat buat bersihin diri. Ya aku yakin aku bisa lepas dari obat-obatan itu. Seminggu tinggal di rumah mama janji mau nyekolahin aku lagi. Tapi beberapa hari kemudian Koko pulang ke rumah, dan itu bikin aku ngerasa ketakutan. Ya aku cuma bisa berdoa ke Tuhan, semoga orang itu gak berbuat macem-macem.
Terima kasih, Bu. Udah mulai kapan kamu di rumah, Bu? Semingguan ini kok. Kamu baik-baik aja kan? Baik. Sini, coba deket sama Koko. Nggak apa-apa, sini loh. Nggak apa-apa. Maaf kok, aku ada perlu di belakang. Aku tahu Koko bakal ngulang kebiasaannya dulu. Dan bener, dia berani masuk kamarku, terus berusaha buat macam-macam lagi ke aku. Tapi untungnya, aku iseng lawan dia. Pas mama pulang, aku langsung lapor ke mama tentang semua perbuatan Koko ke aku. Ya, aku berharap mama bisa marahi Koko dan Koko nggak bakal ngulangi perbuatan itu lagi. Tapi ternyata mama malah mihak ke Koko. Aku dimarahi habis-habisan dan diusir dari rumah. Kamu mau kemana, kok? Jika mama suruh keluar. Udah mah, usir saja anak itu. Buat apa dia di sini? Gak ada gunanya. Emang anak ini ingin kalau hubungan antara ibu dan anak rusak? Udah, pergi saja kamu. Buat apa kamu di sini? Ya aku sedih, aku gak punya tujuan mau kemana. Tapi untungnya aku masih punya simpenan uang dari kiriman mama bulan lalu. Jadi aku bisa ngekos. Dan selama ngekos aku berusaha cari kerja buat bertahan hidup. Di tempat kerja aku punya teman yang baik dan deket sama aku. Dan itu bikin aku nyaman buat cerita ke dia tentang masa laluku. Aku nggak tahu kalau ternyata temanku tuh cerita ke istri tentang masa laluku. Dan kebetulan istri itu kerja di lembaga perlindungan anak. Nah setelah itu aku dikenalin sama Om Yo. Ya Om Yo ini yang bawa aku buat masuk ke shelter. Nah semenjak aku di shelter, aku jadi bisa sekolah dan nata hidupku kembali. Semenjak masuk ke shelter, aku berkomitmen buat jadi orang yang lebih baik. Dan aku pengen nunjukin ke semua orang bahwa aku tuh bisa bangkit dan jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.